Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, selalu bersemangat menjalani kehidupan dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang kembali Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kelima. Tertulis demikian: Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Kim Jong-un adalah pemimpin negara yang mempunyai penjaga terbanyak di dunia. Jumlahnya secara total mencapai 100.000 orang. Di nomor 2 ada Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan penjaga sejumlah sekitar 70.000 orang. Namun demikian, dengan sekian banyaknya penjagaan, ruang lingkup pergerakan mereka malah semakin kecil. Para pemimpin itu tidak bebas pergi kemana saja, karena ada rasa takut terhadap berbagai ancaman. Perbedaannya dengan kita, tanpa penjagaan manusia seperti para pemimpin dunia itu, kita masih bisa dengan bebas, leluasa, makan bakso di pinggir jalan, berjalan kaki di trotoar, naik angkutan publik tanpa merasa takut dan cemas. Kita perlu bersyukur, saudara, dan menyadari bahwa sekalipun kita tidak punya penjaga seperti mereka, kita punya penjagaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Mazmur 121 ayat 5 ini dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pemazmur mengingatkan kita semua di sini tentang peranan Tuhan sebagai penjaga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia adalah penjagamu, Dia adalah penjaga saudara dan saya. Di ayat yang sebelumnya disebutkan Tuhan sebagai penjaga Israel, dan kitalah Israel sejati secara rohani, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan oleh kasih karunia-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ada yang mengatakan jangan jadikan Tuhan seperti seorang satpam atau security guard, karena Dia adalah Tuhan. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satpam. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Tapi Tuhanlah yang dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai penjaga kita. Betapa luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga Dia mau menjaga kita. Seperti seorang ayah atau ibu yang baik, yang dengan rela menjagai anaknya yang masih kecil dan tidak merasa rendah, tidak merasa tersinggung dengan tugas untuk menjaga. Tuhan pun menempatkan dirinya sebagai penjaga kita tanpa menjadi tersinggung dengan hal itu. Betapa mulia Tuhan kita, betapa kasih-Nya begitu hebat atas kita, sehingga Dia mau menjagai kita. Dia mau menjadi penjaga saudara dan saya. Dalam ayat ini juga disebutkan Tuhan sebagai naungan kita. Apa itu naungan, saudara? Naungan berarti tempat perteduhan. Dalam konteks kehidupan masyarakat di zaman pemazmur saat itu, di mana wilayah tempat tinggal mereka mendapatkan panas yang cukup terik, mereka akan bernaung di bawah sebuah pohon atau sesuatu yang menghalangi panas matahari. Dan ibarat seperti itulah Tuhan menjadi naungan kita, tempat perteduhan kita dari segala masalah dan persoalan yang ada di dunia ini yang kita alami. Kita berteduh dalam naungan Tuhan
dari segala badai dan gelombang masalah kehidupan. Perlindungan Tuhan mungkin tidak kelihatan, tidak seperti orang-orang yang mendapatkan penjagaan secara lahiriah. Tapi meski perlindungan Tuhan itu tidak dapat kita lihat dengan mata kita, tapi ada dan tersedia untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebenaran untuk kita pahami di sini? Tuhan yang menjaga kita ada bersama kita. Dia menyertai kita. Itulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan karena Dia menjagai kita, jangan kita takut dan jangan kita merasa cemas dengan berbagai situasi yang ada. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita, sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan senantiasa memberi kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita. Kami mengerti Engkau Tuhan adalah penjaga kami yang setia. Engkau tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjagaan-Mu selalu ada atas kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Engkau mau dan rela menjagai kami Tuhan, siang dan malam setiap saat. Engkau selalu bersama menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini, untuk janji-Mu yang tersedia bagi setiap kami. Kami tidak pernah sendirian karena Engkau menjagai kami anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin sertai kami jadi berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.